Ya saran saya memang harus mencoba, harus banyak mencoba. Justru di latihan itu harus banyak mencoba. Sehingga dengan banyak mencoba minimal kita ada pembuktian di sana. Buat catatan kecil kalau salah. Nah, kalau perlu ditulis, digambarkan seperti apa. Oh ternyata kemarin seperti ini salah. Yang saya salah apa? Belum memperhatikan trigger yang kuat, belum memperhatikan level psikologi yang ada dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau J, tanya, silakan punya. bukan bukan yang pas hari kemarin sih, Ya. cuma memang kadang kita kalau lihat ya, misalnya dia tren, kita pikir dia mau naik dan dia sudah break itu level psikologisnya yang di atas. Begitu dia lewat, kita pikir dia akan lanjut ke atas karena pemikirannya saya seperti itu. Tapi tiba-tiba itu udah konteksnya barnya sudah lewat di atas level psikologisnya. Tapi tiba-tiba untuk bar berikutnya satu naik terus tiba-tiba makin lama malah dia balik lagi turun. Nah itu bagaimana cara membacanya Cara sebenarnya? membacanya kalau sudah turun ya berarti langkah selanjutnya menyelamatkan dulu. Jangan berpikir lain, menyelamatkan dulu posisinya yang sudah terjebak. Ya, Oh, menyelamatkan gitu. caranya bagaimana? Melihat, membaca lagi. Contoh misalkan saya carikan, misalkan ini ya, ini saya Iya, lewat. Misalkan di sini, ini jajarannya ke atas, memang kuat ke atas. Artinya buyer kuat ke atas. iya, Kemudian sudah lewat level psikologi misalkan di sini. Ini level psikologinya sudah lewat, ya kan? Ini level iya. psikologi dianggap sudah lewat. Kemudian Mm-mm. di atasnya lagi juga masih ada, masih belum dilewati. Artinya masih potensi untuk naik dong gitu loh. Iya, Ya, artinya di sini misalkan di merah ini kita ambil posisi buy karena dengan dasar breakout iya. atau dengan dasar levelnya sudah di atasnya. Oke, kita buy di sana. Nah, ternyata setelah buy ini marketnya tiba-tiba turun, ini kan turun. Maka yang pertama selalu kita pertimbangkan adalah ketika kita entry batasi kerugian. Berapa kerugiannya? 400 sampai 500 kasih. Ya, sehingga sekitaran nah levelnya di sini. Oke, di level ini. Hmm. Ini adalah SL-nya. SL ini bukan untuk menyelamatkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ini adalah untuk melindungi modal besar kita, melindungi modal besar kita sehingga kita tetap masih aman, masih dalam kategori kita tidak masalah kalau nanti misalkan pasarnya betul-betul kejemput SL kita. Kalaupun rugi ya berarti 500 kali lot kita, maka ketahanan Iya. yang minimal 20.000 pip ya. Saya lebih sarankan kalau di pemula itu 50.000 ya, tapi kalau misalkan terlalu jauh, lotnya terlalu kecil dan kita pengen berusaha lebih baik, tentu dengan ketahanan yang diturunkan. Tetapi jangan kurang dari ini. Kalau pemula jangan kurang dari 20.000 pip. Sehingga Iya. apapun yang terjadi, kalau 20.000 pip modalnya berapa tinggal bagi saja. Nanti lotnya ketemu. Kalau lotnya misalkan 0,1 misalkan ya, buy-nya 0,1. 0,1 ya, maka kerugian maksimum kita ya paling 500 kali 0,1 sekitar 50-an ya, 50 dolar masih jauh. Artinya modal kita jangan terlalu, ketahanan kita jangan di bawah ini. Sehingga Mm-mm. kalau misalnya saya punya modal 5.000 misalnya, ya modalnya 5.000 dolar, maka lot yang saya gunakan nanti harus terukur. 2.000 saya bagi 20.000, sorry, ini 5, modalnya 5.000 dibagi 20.000 ini ya, ini nanti ketemu lotnya. Jadi tetap dalam koridor yang aman ya, jangan ugal-ugalan dengan lot. Kita membaca analisa yang sangat detail pun kalau kita ugal-ugalan dengan ketahanan kita ya tetap saja nanti habis. Maka Iya. selalu perhatikan dengan risk management dan lot manajemennya. Oke, kalau misalkan modalnya Iya. 5.000 berarti lotnya 0,25. Ini 0,25.
Kalau 0,25 kerugian maksimum adalah dikali 500 tadi. 536 misalnya, ya 130 sekian. Dari modal 5.000 ini berarti 2% aman saja, masih jauh dari tanda bahaya, masih aman saja. 2-5% itu sangat aman sekali. Ini perlu perhatikan. Nah, kemudian menyikapinya bagaimana ketika di perjalanannya? Menyikapinya. Sekarang tadi berbicara dengan lot. Nah, sekarang kita melihat kondisi ketika marketnya tidak sejalan dengan yang kita sudah entry-kan. Yang pertama, selalu lakukan reevaluasi. Reevaluasi. Ini misalkan kalau kita lihat ini turun sampai pertama rugi 160 pip ya, masih kecil sekali. Kemudian ketika ini selesai, candle merah selesai, kita jangan buru-buru close. Yang penting aman, masih aman, dalam batas aman masih kita biarkan dulu. Kemudian kita baca, oh dari naik, kemudian ada penolakan di atas, ini ada penolakan, perhatikan. Ini bisa menjadi pertanda penolakan ini akan hadirnya seller. Berikutnya ketika terbentuk warna merah, artinya inilah wujud dari seller yang tadi di atas, yang seller yang muncul sebelumnya. Sehingga hati-hati, kalau sudah muncul warna merah dan penolakan, ini bisa menjadi pertanda akan berbalik. Tetapi untuk meyakinkan tentu menunggu satu syarat lagi, satu konfirmator candle yang betul-betul merah yang bisa menambah kekuatan sellernya. Kalau misalnya ternyata ini warnanya hijau, maka batal juga kita mau mengarahkan sell kita. Artinya seller mau kuat belum jadi lagi. Ya, jadi ini mungkin kita butuh waktu yang untuk meneliti, untuk mengevaluasi lagi. Yang terpenting kita lihat ini tebal, memang ini mau turun. Ini mau turun. Ada kalanya kita mencoba, ada kalanya kita pas latihan itu belajar, kita mengenal kondisi seperti ini. Naik, kemudian di ujungnya ada penolakan. Ada penolakan, kemudian ada wujud candle yang tebal warna merah, tidak ada penolakan. Ini biasanya kondisi seperti ini dia akan lanjut turun lagi. Nah, lanjut turunnya itu bukan berarti langsung panjang langsung, bukan. Memang ada potensi untuk lanjut lagi. Nah, kita boleh-boleh saja ini misalkan seperti ini, kita jadikan triggernya. Jadi suatu saat nanti kita akan menemukan, oh ternyata valid, ternyata tidak. Kondisi valid seperti apa, kondisi tidak seperti apa, nanti kita baca sekelilingnya. Ya, bagi saya seperti ini menjadi pertanda akan turun, tetapi belum kuat karena belum ada konfirmatornya. Ya, karena setelah merah jadi hijau lagi. Meskipun pada awalnya merah ini turun lagi. Kalau kita mencoba, ini triggernya dari dua ini ekor, kemudian trigger di sini, ambil posisi sell pun masih dapat lumayan. Ya, ini adalah salah satu juga dengan bagian dari trigger kita. Jadi boleh dengan begini, trigger ini juga boleh ketika dia naik kemudian tidak mampu lagi, di sana ada penolakan, ada wujudnya sudah tebal, tidak ada penolakan atas bawahnya, ini kita bisa manfaatkan untuk entry sell. Ya tentu targetnya jangan terlalu panjang karena memang masih belum kuat. Ya, baru petunjuk. Ini sudah awal, ini sudah wujudnya. Tapi ternyata ditutup dengan warna hijau, maka kalau sudah seperti ini kita menunggu lagi. Menunggu apakah hijau nanti dilanjutkan lagi ke atas atau sebaliknya jadi warna merah. Ya. Kalau misalkan dia wujudnya lagi naik hijau lagi, maka konfirmasi. Ini kalau naik lagi jauh lebih panjang, lebih tinggi dari merah sebelumnya, bahkan breakout di sini. Ini anggap saja misalkan warna hijau. Buyer muncul dengan ditutup seperti ini. Maka kita bisa lebih tahan dulu. Karena akan berpotensi lanjut naik. Merah sudah dianggap habis dimakan oleh hijau begini. Kalau ini hijau, tapi pada kenyataannya setelah naik tidak mampu ini sampai di sini turun. Sehingga terbentuk candle seller, bukan candle warna merah lagi, warna hijau lagi. Kemudian di atas ada ekornya. Nah, justru seperti ini kita harus
waspadai kalau sudah naik tidak mampu kemudian terbentuk warna merah bisa menjadi perhatian kita. Oh, berarti seller betul-betul mau kuat turun. Karena buyer sudah sempat naik, ini tidak kuat sudah. Apalagi kalau sudah ditutup dengan posisi tutupnya di bawah, kemudian di bawah dari hijaunya, maka hijau habis dimakan oleh merah. Fix kalau sudah sini kita fokus ke sell. Jadi ini konfirmatornya, sehingga kita bisa masuk posisi sell di sini dengan catatan tunggu biarkan dia naik dulu. Ya kalau kita misalkan langsung ganti candle posisi sell, kita langsung ganti ya, langsung entry ya bukan tidak boleh, boleh saja karena sudah indikasinya sudah mulai muncul di sini. 1, 2 naik tidak mampu, kemudian ditutup dengan merah. Ya kalau kita langsung entry sell, tentu kita ada floating lagi. Nah, floatingnya kita harus ukur. Kalau entry sell di sini, maka untuk batasan ruginya berada di 400 sampai 500 ya, di atas di puncak sini. Ini ada SL untuk kita entry sell-nya. Kalau kita langsung entry. Kalau kita misalnya menunggu biarkan dia naik dulu sekuatnya, kemudian mulai ditolak oleh seller, mulai berubah warna merah dan tebal, masuk kita di sini. Ya, boleh dua-duanya dicoba ya, masuknya di sini. Kalau kita menunggu sampai dia naik dulu tidak kuat, kemudian terbentuk seller yang tebal, maka masuknya di sini. Ini kalau kita menunggu buyer selesai dulu. Kalau tadi kita langsung ya berarti langsung ganti candle di sini, sell, taruh stop lossnya di 1808, selesai. Tadi karena ada buy belum tertutup misalkan, ini sebenarnya di sini sudah naik dulu, ini sudah profit ya. Kalau ini belum tersentuh tadi, sebenarnya sempat naik, ini sudah kita masih dapat sebenarnya. Nah, andainya kita tidak ambil misalkan terlanjur turun lagi ya tidak masalah. Tetapi kalau sudah masih ada ini, sudah terlanjur kita tidak ambil, buyernya masih bercokol di sana, lotnya 0,1, kalau kita ambil posisi sell karena arahnya sudah makin jelas, maka naikkan lotnya ya, bisa naik 1,5 atau 2 kalinya boleh. Kalau saya lebih cenderung ke 0,2 di sana. Tujuannya untuk apa? Untuk segera menyelamatkan yang di atas, sehingga nanti tidak perlu menunggu sampai panjang pun tidak masalah. Yang terpenting apa? Yang nomor 1 terselamatkan. Fokus kita 1 menyelamatkan, yang kedua membaca pergerakan demi pergerakan. Yang terpenting masih ada batas amannya maksimum di sini. Nah, katakanlah ini misalkan turun sampai di bawah di sini saja sudah. Sampai di sini misalkan. Kemudian kita ngambilnya di atas ini. Maka kerugian kita yang di atas itu sampai 417. Berarti $41, 41,7. Nah, sementara keuntungan kita sell-nya di sini 188. 188 dikali 2 37,6. Berarti dibagi 10 tadi. Bagi 100. Bagi 100 10. 37,6 ya. Tadi 41 minusnya 41 plusnya 37,6. Berarti masih minus 3, sekian. Masih minus 3, sekian. Nah, kalau kita lebih lebih teliti dalam menangani seperti ini, ya ada kalanya kita close lebih cepat, ada kalanya ketika ini sudah turun sampai di bawah, mungkin ini sampai di sini ya 163, sampai di harga di sini kita close dengan cepat. Bayarnya kita tunggu sebentar lagi, biarkan koreksi, nanti bayarnya baru kita close. Jadi biasanya yang saya lakukan begitu. Ketika dia kuat begini, seller segera kita close, yang profit kita close dulu. Sementara bayarnya kita menunggu beberapa saat setelah ada koreksi naik. Setelah ada koreksi naik, misalkan koreksi naiknya sampai di ujung ekor ini ya, katakanlah. Ya berarti nanti akan mengurangi. Jadi minimal kita mengurangi kerugian itu. 386 berarti 38,6. Kerugiannya 38,6 ya. Ruginya 38,6 ya, 38,6. Kemudian profitnya kalau kita lihat
dari sini ke yang bawah 219 ya, 219 dikali 2 berarti 43,8. Ini kalau kita kurangi dengan minusnya yang tadi 38,6, maka masih untung $5. Nah, bagaimana kita menghitung? Tidak usah menghitung, nanti di situ sistemnya akan jalan. Di floating itu akan jalan. Nanti di pojok kiri atas, kalau di HP ya, pojok kiri atas itu akan menghitung, akan mengakumulasi plus dan minusnya. Plusnya berapa, minusnya berapa, dikurangi ya, nanti akan dipotong di sana. Sehingga akan ketemu di ujung atas, nanti kiri atasnya akan ketemu profit atau masih rugi. Ya, kalau kita fungsinya menyelamatkan, berarti ketika ruginya kecil, sudah kita close semuanya boleh. Itu hanya permainan lapangan, permainan di teknis saja, nanti kita bagaimana kita mengambil sikap dan tindakan. Itu seperti itu kira-kira. Banyak lagi nanti harus dicoba, Bu. Iya, Pak. Ya, Oh, banyak lagi. boleh satu lagi, Pak? Ya, silakan Pak Ismail. Nah, ketika tadi hijau terus terbentuk merah, nah itu apakah konfirmator? Ya, merahnya konfirmator itu, Pak. Merahnya konfirmator, Pak. Jadi Berarti enggak langsung menyeret ya, Pak? Ya? Jadi konfirmator itu tidak harus langsung di sini. Nah, ini bisa menjadi konfirmatornya, merahnya konfirmator. Satu, yang kedua, merah ini kalau kita gabung, Pak, jadi hijaunya ketutup, sudah habis. Maka fungsi kekuatan hijau sudah tidak ada, karena ditutup oleh ini. Ya, silakan. Sama ini saya pernah lihat di YouTube itu waktu pagi hari, Pak Wi. Ya. Mengawali pagi, Pak. 2 kali saya coba berhasil. Itu cuma Pak Wi. Yang mana itu? Memacanya. Yang mana itu? Dari pagi. Misalnya dari pagi hari, Pak Wi, dari jam 5 kan. Saya nengok di YouTube cara mendapatkan profit yang di pagi hari itu. Iya. Cuma harus hati-hati. Tetap kalau bisa tunggu ada petunjuk juga, Pak. Jadi begini, kalau pagi hari kan biasanya market itu selalu menjadi dasar itu memang pembukaan, Pak. Pembukaan itu di mana di situ menjadi menjadi kuncinya di sana. Cuma kalau kita penerapannya salah, nanti kita ini, Pak, ragu gitu loh, Pak. Artinya kalau saya menyampaikan yang pembukaan ini hijau, maka ada potensi untuk turun nanti dibalik ya. Ada pembukaan hijau, kita bisa entry sell di sana. Tetapi entry saya bukan langsung. Kalau kita langsung boleh saja, tapi resikonya harus kita pertimbangkan. Harus paling tidak menahan floating yang panjang. Ada kalanya begitu. Ada kalanya bisa langsung. Contoh misalkan kalau kita langsung ini hijau, berarti kita langsung entry sell-nya di sini. Ya, langsung sell-nya di sini. Dan ini kita sudah uji ya, di atas 75. Sell-nya di sini. Oke, berikutnya setelah itu naik. Artinya kita rugi. Tutupnya masih di sini, rugi. Tapi selanjutnya turun lagi. Nah, turun di sini sampai di ujung bawah ini masih dapat 118. Terkadang kita ini fokus pada target yang 100 pip begitu, Pak. Sehingga apa? Sehingga selalu menunggu. Padahal target itu tidak harus selalu. Apalagi pagi hari Asia itu marketnya tidak terlalu besar ya secara umumnya. Berarti kebalikannya, Pak ya. Kebalikannya. Ya, kebalikannya. Macam tadi pagi hijau dia sell ya, Pak ya. Ya, itu kalau kita ngambil kecil boleh. Kalau kita ngambil targetnya besar 300 ke atas, maka itu target harian, Pak. Ya, target harian. Kalau sudah misalkan sudah jauh, ya kita resiko. Kita bisa resikukan di awal, kita bisa tunggu juga. Artinya kalau kita menggunakan langsung berarti risikonya nanti kena floating. Tetapi lebih baik, lebih enak kalau menunggu petunjuk seller muncul. Ya, contoh begini. Ini fokusnya karena sell, di sini ada warna hijau. Tetapi menunggu petunjuk seller. Ini misalkan sudah ada seller tapi ini belum kuat, Pak. Belum kuat, baru satu. Kita tunggu satu konfirmator. Kalau sudah ada lagi baru masuk. Ini boleh juga seperti itu. Lebih aman begitu. Kalau langsung juga bukan tidak boleh, boleh saja. Katakanlah ini misalkan naik, kita ada floating sekitar 800. Tetapi
pada akhirnya juga masih dapat. Nah, maksud saya kena floating seperti ini mampu enggak psikologi kita gitu. Kalau kita ngambil kecil-kecil banyak dapatnya. Contoh misalkan hari ini yang ini ya. Nah ini Iya. ini kan satu hari kan enggak bisa ini. Bayangkan kalau kita ngambil langsung sell itu bahkan kita kena 2000. Masalahnya mampu enggak kita psikologi kita. Maka saya sering sarankan lebih baik menunggu petunjuk di sini. Adakah dia sudah merahnya berjajar? Kalau tidak ada berarti kita tidak jadi gunakan ini. Kita fokus pada teknikal. Ini yang paling penting. Terkadang salah memahami langsung begitu. Padahal langsung itu tidak bisa satu hari, kadang selesai. Nanti bisa 2 hari, bisa 3 hari. Gitu. Jadi misalkan yang ini kalau ini dapat, kalau yang lain misalkan, yang ini ya, ini merah. Yang tadi pagi dapat ya Pak Egi? Yang tadi pagi saya belum lihat ini. Saya Tadi dapat, pagi Pak, sudah saya dapat, ini sudah dapat lumayan. Artinya turunkan tingkat keuntungan kita kalau misalkan kecil-kecil. Kalau sudah ada yang panjang, hati-hati. Misalkan ini hijau, ada panjang hijau, hati-hati di sana. Lebih baik kita selesai dulu, kita cari peluang lagi. Karena sangat berbahaya, Pak. Contoh di sini, yang ini kan merah, ini kan hijau, Pak. Jadi munculnya di sini hijau. Kemudian harusnya kan kita potensinya adalah sell. Tetapi sudah muncul warna hijau yang panjang begini, ini hati-hati betul ini. Kalau sudah ada pagi-pagi sudah ada hijau panjang atau merah panjang, itu biasanya akan lanjut lagi. Oh gitu. Oke, ini yang lain-lain ada, ini tetap ada tapi agak lama. Yang ini dapat sedikit. Kalau langsungan dapat sedikit. Nah, di sini kita ngambil dapatnya di sini. Tapi tidak terlalu panjang. Yang paling penting sebenarnya ini menjadi petunjuk awal saja, Pak ya. Ada petunjuk mau naik, tapi nanti harus lihat buyer itu sudah muncul gitu. Lebih enak begitu. Contoh misalkan ini hijau berarti ada potensi turun. Nah, potensi turun ketika sudah betul-betul mulai memakan habis atau mulai berjajar. Boleh kita manfaatkan. Sehingga kalau kita mengambil sellnya di sini di candle awal hijau ini dapatnya tidak terlalu banyak, 250, 240 kan sudah lebih dari cukup kalau kita ingin cepat. Jadi bukan langsung serta-merta kita ambil posisi. Memang kita ambil posisi kadang-kalanya langsung dapat, tapi demi kehati-hatian tentu lebih baik menjaga ada ada tanda yang lebih kuat lagi di sana. Yang ini sebagai petunjuk awal, Pak. Jadi silakan nanti di manajemen lagi, silakan nanti dilakukan pengujian lagi. Kalau saya dulu mencoba ya sekitar 75% lah tingkat validnya. Ada kalanya harus cut loss di awal. Ya, resikonya begitu. Nah, saya tidak memberikan angin surga seperti itu, Pak. Saya tetap memberikan materi yang terkait teknikal secara utuh. Sehingga betul-betul kita paham naik turunnya itu dari struktur candle yang terbentuk. Nah, itu adalah bagian dari sisi lain ya, bagian dari sisi lain untuk informasi dan minimal tambahan ya, minimal petunjuk awal di sana. Baik, terima kasih Pak Ismail dan Bunia, waktunya sudah cukup. Saya kira untuk selanjutnya nanti kita bisa diskusikan lagi. Mudah-mudahan nanti malam bisa ada kelas lagi. Yang jelas besok malam harus siap dengan persiapan news yang berdampak besar ya, hari Jumat malam ada news, nanti kita kawal bareng-bareng sekalian bagaimana cara membacanya. Baik, terima kasih semuanya, selamat pagi dan sampai ketemu di lain waktu.